kemarin teman-teman ya, kayaknya kita baru aja bacain buat awal tahun ya kan, tahun baru. Wah, masih suasana itu yang bener-bener meriah banget gitu kan ya. Buat kalian mungkin masih keinget-inget atau ngiang-ngiang ngiang-ngiang liburannya kalian gitu. Nah, tapi sekarang udah bikin readingan bulan Februari teman-teman ya. Katanya sih bulan romantis, right ya. Nah, romantis bukan hanya sama pasangan ya kan. Buat kalian yang jomblo nggak perlu minggir ya, tetap stay and slay di sini aja teman-teman ya. Kita bakalan baca buat kamu gitu kan di readingan kali ini, keberuntungan kalian ya di bulan Februari ini apa sih ya. Potensi-potensi yang bisa didapetin ya apa aja, dan pastinya juga saran-saran ya buat ngadepin bulan Februari ini. Apa sih kira-kira teman-teman? Ayo cus kita baca ya. Buat kalian semua yang mau ngedengerin ya, pastinya dengan positive side, positive thinking teman-teman ya, positive vibes teman-teman ya, supaya apa, supaya ini ya bisa jadi sih ya afirmasi yang baik ya. Kalau misalkan kalian dengernya sebelum bulan Februari ya, bisa jadi afirmasi yang baik buat kalian, hal-hal yang baik ya kan, semoga terjadi. Nah seperti itu, ayo kita baca yuk. Sekarang kita menuju ke teman-teman siapa nih sekarang? Libra ya, buat teman-teman Libra. Okay? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story boleh ya. Teman-teman bisa langsung menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku teman-teman ya, dan ada di description. Di kalau misalkan ini kecepatan dan kalian nggak kedengeran gitu kan ya, atau susah mengikuti alamat emailnya kalian tinggal klik aja di description, di sana ada. Oke, kita mulai yuk. Kita mulai buat teman-teman Libra overall ya. Overall untuk bulan ini ya, bulan Februari ini teman-teman ya, apa kemungkinan yang terjadi? Kita afirmasi yang positif ya. Oke. Oh, steps, destination, enjoy. Alright. Kalau dilihat dari kartu ini ya, 3 kartu ini teman-teman, ada steps, ada destination, dan juga ada enjoy di sini. Which is kalau kita bahas satu persatu ya, dimulai dari steps terlebih dahulu ya. Semua itu ada masanya. Kita nggak bisa yang namanya sebentar ini sebentar itu gitu ya. Ada masanya di mana bayi aja gitu kan ya, nggak bisa yang namanya langsung jalan. Ada yang namanya proses di sana, merangkak dulu lah gitu kan, kepleset juga gitu. Ada banyak sekali teman-teman. Masa ini ya, masa Februari ini adalah masa yang baik untuk kalian itu memulai ya, memulai kembali satu langkah yang mungkin kalau misalkan kita lihat ya, dari melangkah pertama aja gitu kan kelihatan jalan itu masih jauh banget. Nah kalian gak usah fokus sama jalan yang jauh itu, tapi fokuslah ya sama jalan yang sedang kalian jalani pada saat ini. Ini akan membuat hidup kita tuh jauh lebih enteng teman-teman ya. Bukan ngentengin jalannya gitu kan, tapi membuat hidup kita jauh lebih enteng ya, lebih enjoy lagi ngadepin hidup ya, seperti itu. Kenapa? Karena kita gak fokus terlalu jauh ya. Kita juga gak fokus sama jalan yang di belakangnya kita, tapi kita fokus sama jalan kita sekarang. Terlepas dari apapun dan bagaimanapun apa yang kita akan alami nantinya gitu kan ya. Kalau kita lihat di kartu ini teman-teman, apapun yang akan kita alami di ujung jalan itu kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu ya kan, selalu ada yang namanya matahari yang menyinari jalannya kita ya. Jadi nggak pernah akan ada, even kalau misalkan kita dalam kegelapan, ada hujan, ada mendung di sana, kita tetap akan bisa jalan selama kita yakin dan kita percaya gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi ya, buat kalian semua yang baru melangkah bulan Februari ini adalah langkah yang bagus gitu kan ya, melangkah di awal yang baik untuk kalian memulai lagi sesuatu hal. Gak ada yang namanya gagal teman-teman ya. Gagal itu kalau kalian udah berhenti, yang namanya mencoba ya. Bulan Februari ini adalah bulan yang baik untuk kalian melangkah, terlepas dari apapun dan bagaimanapun hasilnya nanti ya. Bagaimanapun dan apapun,
jalannya kalian nanti. Yang penting dijalani terlebih dahulu ya. Memulai lagi gak gampang, iya ya. Dan gak ada yang bilang bahwa itu akan jadi sesuatu yang gampang sih teman-teman ya. Tapi ya itu dia, balik lagi gitu. Kalau kamu fokusnya di depan ya terlalu jauh, itu bakalan ketakutan, bakalan jadi berat ya, mau melangkah juga males ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu fokusnya ke belakang juga ya, yang ada penyesalan, kenapa ya, dan itu nggak penting sih teman-teman ya, it doesn't important, karena nggak bisa bawa apa-apa. Menyesal pun juga nggak akan mengembalikan keadaan gitu, kecuali kamu nyesel dan keadaan bisa kembali, nah menyesal lah gitu. Tapi kalau ini kan nggak bisa ya, menyesal itu di belakangan iya gitu, kalau di depan namanya pencegahan, right ya. Seperti itu. Lalu juga ada destination di sini. Destination is about the final stop ya, the place one has gone to gitu ya. Artinya sebuah perhentian gitu teman-teman ya, dimana ya ayo melangkah gitu loh ya, ayo melangkah. Sudah yang namanya tahu satu kondisi di mana ada hal-hal yang nggak mungkin gitu kan ya, bukan nggak mungkin karena kamu nggak mampu, enggak gitu, tapi satu realita yang memang harus ibaratnya diketahui secara real ya, secara nyata, bahwa oke, stop gitu loh, berhentilah gitu, berhentilah, mulailah lagi gitu kan ya. Mungkin butuh waktu untuk memulai teman-teman, mungkin butuh waktu untuk memulai, tapi gak apa-apa ketimbang kamu gak mulai ya kan. Seperti itu. Jadi kan jauh lebih baik belajar yuk gitu ya. Ada masanya dimana harapan-harapan kita ya sebagai seorang manusia itu gak sesuai dengan kenyataan yang ada, tapi itulah hidup teman-teman ya. Jadi ya kadang-kadang perlu belajar untuk apa sih, pasrah dulu gitu. Manusia kadang begitu gak sih teman-teman ya, kalau kita gak ketemu sama tembok di depan, kita gak tahu kapan berhenti, right ya. Kalaupun ketemu tembok, kamu pun juga bisa punya pilihan gitu, kamu mau jebol temboknya itu, atau kamu mau puter balik ke belakang, atau kamu mau cari alternatif yang lain gitu, ambil tangga kek atau apa kek gitu ya. Jalani dengan kepasrahan, bukan berarti ada tembok kamu diem aja dan terpaku melihat temboknya, tapi gimana caranya bisa melewati ini gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, destination ini artinya seperti itu ya. Lalu kita akan menuju ke enjoy ya. Enjoy, apa sih potensinya gitu kan ya. Menikmati hidup dengan apa? Dengan rasa syukur, dengan damai gitu. Karena selamanya kalau misalkan kita selalu berfokus atau berpatokan itu dia tadi gitu kan sama masalahnya, kita kejeder tembok gitu kan, kita cuman bisa ngelihat temboknya doang tanpa berpikir solusi apa yang bisa kita ambil ya hidup kita bakalan stuck di sana-sana aja. Melangkah walaupun berat gitu kan, melangkah walaupun ada banyak hal yang harus kamu hadapi. Kapan waktunya untuk berhenti dan memulai lagi sesuatu hal yang baru, nah itu gak apa-apa. Menikmati hidup ini dengan sangat bersyukur, dengan damai, itu akan membuat hidup kita terasa lebih ringan. Langkah-langkahnya kita itu terasa lebih ringan teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini potensi-potensi bulan Februari ya teman-teman ya, bulan Februari disertakan dengan saran-sarannya ya teman-teman, karena ini oracle ya, channel oracle sekali lagi ya teman-teman. Jadi akan penuh dengan solusi-solusi dan sebagainya. Nah sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman ya, kita bakalan lihat untuk relationship-nya kamu. Oh, sebelum relationship kita ke keuangan dulu aja ya. Keuangan kamu dulu deh. Kita lihat keuangan kamu di bulan Februari ini ya. Potensinya kayak gimana, terus apa yang bisa dilakukan ya. Bulan yang baik nih teman-teman ya. Kalau dilihat di sini keuangan kamu oke kok ya. Bahkan mungkin ada tawaran-tawaran loh yang mungkin akan masuk ya, peluang-peluang tawaran-tawaran. Tapi ya ini dia, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya untuk memutuskan kayak gimana dan seperti apa, karena kalau dilihat di sini tawaran memang banyak, peluang memang banyak, tapi balik lagi, kalau kamu keburu-buru, kalau kamu emosi, kamu justru malah kehilangan peluang-peluang tersebut ya. Seperti itu. Jadi yang poin pertama adalah senang dulu gitu kan, karena apa, ternyata peluang dan tawaran-tawaran itu banyak gitu buat kamu di bulan ini. Jadi oke lah gitu kan, untuk keuangan kamu juga oke gitu. Dan
kalaupun oke ya tawaran ada banyak, hal-hal kemudahan-kemudahan juga akan mampir gitu kan ya di bulan ini. Bijaksana yuk ya dalam memanage keuangan kamu di bulan ini. Karena apa? Tawaran banyak, penghasilan banyak, pemasukan banyak. Tapi kalau kamu nggak bisa bijak dalam mengelola keuangan ya, beli yang penting-penting dulu, jangan yang kelihatannya penting ya teman-teman ya. Itu juga percuma gitu. Ya seperti itu sih. Uangnya banyak tapi nggak bisa dikelola, habis juga gitu. Ya, uangnya biasa tapi bisa mengelola dengan baik. Bisa beli yang penting-penting dulu, prioritas yang penting-penting dulu. Nah, ini pastinya bisa saving ya, lebih banyak daripada yang banyak tadi, tapi nggak bijak dalam memanage keuangan. Oke, ini buat keuangan ya teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke relationship yuk. Relationship kita bakalan bagi jadi tiga ya teman-teman ya. Buat kalian yang jomblo juga kita bakalan bacain gitu ya. Buat kalian yang jomblo dulu deh ya, relationship kita lihat kayak apa. Lagi di fase bosen, lagi di fase jenuh gitu kan ya. Entah bosennya kenapa gitu. Sudah terlalu lama sendiri. Ya, bisa jadi karena itu atau lagi bosen sama rutinitas kamu sehari-hari nih teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan adalah ya bikin kegiatan yuk ya. Jadi supaya kamu tuh gak bosan, gak jenuh gitu. Jadi perluas pergaulan, aktif, banyak berteman ya, buka diri supaya lingkup pergaulan kamu tuh juga luas teman-teman ya. Jadi gak di situ-situ aja. Jadi peluang untuk mendapatkan jodoh juga lebih besar pastinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat buat teman-teman yang have a relationship ya, buat kalian yang punya relationship. Aduh, ada illusion teman-teman ya. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya. Lagi banyak kepikiran gitu kan ya. Jangan fokus ke masalah gitu loh teman-teman ya. Kalau ada masalah ya jangan ditunda, diselesain gitu. Jangan sampai punya pikiran kayak berkorban gitu ya, atau dikorbankan menjadi korban gitu, nggak usah deh gitu kan. Apalagi kalau misalkan you have a relationship gitu ya, it's real gitu kan ya, selesaikan baik-baik. Kalau ada masalah jangan ditunda, aduh besok deh gitu, pura-pura lupa gitu kan, melipir gitu, jangan ya teman-teman ya. Kalau bisa selesai ya selesai gitu ya. Oke, ini buat relationship yang sudah pada punya pasangan ya. Sekarang kita ke complicated relationship ya teman-teman ya. Buat kalian yang sedang menjalani menjalani pasangan, punya pasangan tapi complicated gitu ya. Antara jelas nggak jelas, resmi nggak resmi gitu ya. Kayak gitu. Ya. Kita lihat nih teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini, hope ini adalah tentang menjadi apa adanya gitu loh. Kalau kamu berhubungan dengan seseorang dan kamu selalu mengharapkan seseorang itu menjadi sempurna di versi pikiran kamu ya, itu gak akan membawa hubungan kamu kemana-mana. Yang ada justru kamu capek dan lelah ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan ya potensi-potensi kedua untuk kamu yang menjalani complicated relationship ini adalah kurangi melawan arus, karena itu bakalan jadi capek banget teman-teman. Arus yang dimaksud adalah hal-hal yang bertentangan, dan bertentangannya ini bukan hanya sama ibaratnya adat orang-orang terdekat kamu gitu ya, bukan, tapi bisa jadi sama prinsip-prinsip yang ibaratnya di dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi jangan sampai ini menjadi satu konflik pada akhirnya nanti ya. Kurangi melawan arus ini juga bisa kamu udah pasangan nih sama seseorang gitu kan, tuh complicated sampai family tidak mendukung dan semuanya, jadi kalian berpikir yang enggak gitu juga jangan sih teman-teman ya. Kurangi, karena apa? Karena itu bakalan jadi melelahkan banget gitu. Ada banyak sekali solusi yang bisa diambil. Jangan terlalu yang namanya terburu-buru untuk melakukan sesuatu hal yang bakalan ya kamu sesali pada akhirnya nanti gitu loh. Jangan ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya. Kesehatan kamu, dan ini juga gak kalah penting ya. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana ya kan. Kita coba lihat nih.
kesehatan kamu. Ada power, vision, and love. Yang jelas belajar buat sayang sama diri yuk. Badannya tuh dirawat teman-teman ya. Jangan disiksa terus-terusan. Disiksa secara hati, perasaan, pikiran ya kan. Secara fisik juga iya ya. Seperti itu, jangan dong ya. Belajar sayang sama diri. Gimana coba kamu mau sayang sama orang lain kalau kamu sendiri aja gak sayang sama diri kamu sendiri. Kamunya sendiri aja gak ngerawat gitu kan. Kamu sibuk untuk yang namanya peduli sama perasaan orang lain, tapi kamu gak peduli sama diri kamu sendiri, gak peduli sama emosi dan perasaan kamu sendiri. Ini juga jangan teman-teman ya. Dan kurangi yang namanya berpikir keras. Berpikir boleh tapi jangan keras-keras. Karena apa? Kadang-kadang ini yang nantinya bakalan menjadi psikosomatis kamu ya kan. Kepala sakit ya, beban tanggung jawab jadi pundaknya, lehernya kaku, sampai ya kalau misalkan itu parah banget sampai ke tulang belakang ya kan, pundak, pinggang ya, bahkan problem-problem yang berkaitan dengan finansial ya, pasti pinggangnya kena teman-teman ya. Seperti itu udah parah kalau yang udah sampai kena pinggang ya, kayak gitu. Lalu juga ada vision, bahwa yang namanya olahraga ya dan kesehatan itu nggak bisa yang namanya jangka pendek teman-teman ya. Jadi punyalah rencana jangka panjang untuk kesehatan kamu ya, dan dihargai prosesnya. Karena gini, kita nggak bisa yang namanya mengharap ya jaga keseimbangan badan sehari 2 hari terus kamu ngarep seumur hidup kamu bakalan sehat, gitu nggak mungkin dong teman-teman ya. Jadi jaga keseimbangan hidup bukan buat saat ini aja tapi buat jangka panjang. Semua itu ada prosesnya, nggak bisa yang namanya serta merta hari ini kamu olahraga terus kamu ngarepnya buat bisa dikumpulin gitu ya buat seumur hidup, nggak bisa dong ya. Oke, jangka panjang teman-teman. Nah, saran-saran buat ngadepin bulan Februari ini apa, kita lihat ya. Saran-saran buat kamu untuk menghadapi bulan Februari ini penting, ini yang paling penting nih teman-teman ya. Saran-saran buat kamu. Saran yang pertama, saran kedua dan saran ketiga. Balik lagi teman-teman ya. Momen itu adalah hal-hal yang dimana berkaitan dengan mensyukuri ya, menikmati, menghabiskan waktu bersama dengan orang yang disayang, keluarga ya. Mungkin hal itu simple atau sepele, ntar deh. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman ya, momennya seseorang itu sampai kapan gitu kan. Kita bisa sampai kapan barengan sama orang yang kita sayang. We never know, kita gak pernah tahu ya. Jadi ya selama kita masih bisa, selama kita masih diberikan kesehatan, hargai yuk momen-momen barengan sama orang yang kita sayang ya. Seperti itu, dan menikmati saat ini, present moment. Gak usah sibuk sama masa depan, gak usah sibuk juga sama masa yang masih belum jelas gitu kan ya. Masa depan, masa lalu juga udah berlalu gitu, percuma banget kan ya. Kita yang mau nangis Bombay kayak model apapun juga akan balik gitu ya. Dan yang jelas di bulan Februari ini kamu diingetin banget buat apa sih spending your time ya. Spend your time gitu kan. Punyalah waktu buat orang-orang yang disayang, menghargai kebersamaan teman-teman. Dan this is the most important thing teman-teman ya. Ada yang namanya sebab akibat, hukum tabur tuai, resiko-resiko yang mestinya dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalkan bulan ini ya, nggak hanya bulan ini sih, tapi entah kenapa bulan ini ya berbuahnya karmik ya dalam kehidupan kamu tuh lagi deres-deresnya, lagi gampang-gampangnya. Jadi hasil yang didapatkan dari satu perbuatan ya, kalau misalkan di bulan ini perbuatan kamu ya, walaupun hidup kamu mungkin bulan ini nggak lagi butuh perjuangan yang luar biasa, kamu bisa mengalami hal-hal yang luar biasa gitu kan ya, itu dijadikan suatu motivasi ya untuk kamu melakukan hal-hal yang jauh lebih baik ya, pada akhirnya akan memberikan hasil yang baik pula gitu. Walaupun mungkin bukan akan kamu tuai dalam waktu dekat, bukan di bulan Maret, bulan April, bulan Mei, tapi mungkin tahun depannya lagi, but it's okay ya, gak apa-apa, gak harus gitu loh teman-teman ya. Jadi lakukan yang terbaik di bulan ini teman-teman. Even kalau misalkan ada lingkungan kamu yang ngajakin berbuat nggak baik ya, kamu tetap punya pilihan untuk bisa menolak hal tersebut ya. Jadi kalaupun ada kekacauan yang terjadi, fokus sama solusinya, bukan sama masalahnya. Karena selamanya kalau misalkan kita fokus sama masalahnya, kita nggak akan kemana-mana. Malah justru apa,
pikirannya traveling kemana-mana ya, penuh dengan ilusi-ilusi yang gak jelas ya, malah jadi putus asa ya. Jangan, balikin gitu kan ya. Oke, ada karma yang berbuah nih, mungkin kejadian-kejadian yang kurang baik, saatnya untuk apa sih, membayar lunas gitu kan ya. Bayar lunas nih utang karma dengan melakukan yang baik, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Oke ya teman-teman, ini buat kalian di bulan Februari ini ya. Jadi apapun bulannya teman-teman ya, romantis gak harus sama pasangan, right? Keromantisan, membangun hubungan ya, bisa jadi dengan diri sendiri ya, dengan sang pencipta, dengan alam semesta ini pun ya, segala sesuatunya pasti akan menyejukkan ya, menyejukkan jiwa kita gitu ya. Jadi ayo teman-teman, let's go, let it go ya. Kita sambut jalani bulan Februari ini dengan langkah yang berani, apapun yang terbaik ya teman-teman buat kalian semua. Kita bakalan jumpa lagi next month teman-teman ya, dan semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik. Bulan depan kita akan ketemu lagi dengan suasana yang jauh lebih baik pada akhirnya nanti. Oke? Kita jumpa lagi di next video. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.